Paket. Paket bosku. Paket. Woi. Paket bosku. Ini ambil. Paketmu ambil paketmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sebuah gerinda cordless. Jadi gerindanya itu menggunakan baterai tanpa menggunakan listrik. Jadi dia menggunakan baterai cas. Ini labelnya itu Tata ya. Kita lihat di sini Tata. Apakah itu merek paten kita belum tahu juga. Yang jelas ya untuk rasa-rasa sudah lumayan lah untuk kerja-kerja ringan. Kita belum coba untuk kerja-kerja berat, tapi sementara ini saya coba cukup bagus. Di unitnya ini dia sudah cukup compact ya. Cukup bagus, cukup rapi dan keren. Terdapat unit utama tentunya, ada kopernya, ada spakbor untuk blade gerindanya, kemudian pengunci pengencang mata gerinda, ada 2 buah baterai. Baterainya cukup besar, terdiri dari 10 sel dan menggunakan cas yang kayak gini, adaptor biasa seperti ini. Baut pengunci mata gerinda, ada gerinda amplas, gerinda poles, mata potong ada beberapa biji, kemudian mata gerinda gesek biasa ya, bukan yang tebal, dan ada gerinda potong juga. Kalau spek ya mungkin dia bisa motong aluminium atau timah ya, tapi untuk kualitasnya kita tidak tahu sampai di mana, apakah cuma sebatas motong kayu. Pengganti gerinda amplasnya ini ya, ini kan bisa dilepas, bisa kita ganti kalau sudah habis. Dan ini gerinda amplas ini dia lebih ke mencoak atau membuang karena dia lebih kasar lagi. Ada hand grip untuk tambahan untuk membantu kita megang 2 tangan ya, biar lebih kuat. Di dalamnya sudah tidak ada dan ada buku katalog atau panduan ya, atau pengenalan seperti itu. Ini cuma ada merek Tata 48 volt. Ini tipe ya, bukan berarti ini 48 volt. Baterai sejenis ini tuh biasanya 20 sampai 21 volt ya. Kita lihat kemarin kapasitasnya ini 1,5 ampere. Jadi 2 susun menjadi 3 ampere. Tapi kalau dengan casnya ini entah berapa lama kalau penuh, karena spesifikasi casnya cukup kecil sekali ya, 21 volt sampai 98 volt 1 ampere DC. Menurut spesifikasi 1 ampere 1 jam, kalau 3 ampere 3 jam, tapi toleransinya kita tidak tahu, mungkin sampai 6 jam atau 5 jam ya toleransi keterlambatan mengisi, pasti cukup lama lah. Kemudian inputnya charger ini karena dia menggunakan komponen switching atau SMPS, dia bisa dari 110 volt. Jadi tegangan yang rendah 110 volt pun bisa. Jadi variabel. Kalau tegangan rendah dari 110 volt sampai 240 volt ini bisa digunakan. Daya bebannya ini 0,5 ampere. Konsumsinya 0,5 ampere di 50 sampai 60 Hz. Ini frekuensi listrik Indonesia ya, 50 Hz. Kemudian tidak ada lagi jack UK. Mata gerindanya tentunya sudah umum lah ya, kita tidak tahu kualitasnya juga seperti apa. Yang jelas namanya hadiah ya, jangan berharap terlalu wow lah. Tapi untuk pemakaian hari-hari ini sudah biasa, sudah lumayan. Ada mata poles, gripnya juga, finishingnya bagus, seolah-olah ini berkelas ya, dan tidak terlalu kecil, enak digenggam. Bautnya tentunya besi dan sudah tertanam di sini. Kemudian ini gerinda amplas yang terdiri dari spon, dan ini sudah saya tes. Melihat dari bekas-bekas pengetesannya ini cukup bagus dan betul-betul balance ya. Ini betul-betul balance, mulai dari ininya sampai dengan mur pengunci sampai dengan as caknya ini benar-benar balance. Terbukti dari bekas sikatannya ini tidak ada yang makan sebelah. Ini seimbang, makanya merata. Sudah dibubut dengan rapi, tidak ada kemiringan sama sekali, tidak ada kocak baik kiri kanan maupun atas bawah ya. Kemudian pengunci blade-nya ini sudah lumayan bagus lah, sudah standar sama seperti gerinda-gerinda merek lain maupun yang bermerek pun ini sudah hampir sama, dan ya wajar lah. Biasanya untuk tukang-tukang profesional malah dia tidak menggunakannya. Build quality ini cukup halus sekali, bagus sekali. Finishingnya tidak ada yang meluber-luber ke sana kemari. Kemudian bagian karetnya, rubbernya juga cukup rapi sekali.
Nah, di sini ada tekstur sedikit dan di sisi-sisi lain ada yang sedikit polos. Kemudian ada tonjolan sedikit, bukan tonjolannya, cuma dia di luar dari rubbernya, bagian dari komponen plastiknya ini, dan tidak terkena rubbernya. Dan di sini dia pergelangannya agak besar sekali. Cuma sebesar-besarnya ini masih lebih besar lagi Gurinda konvensional yang 220 volt. Itu masih lebih besar daripada bagian besarnya lengannya ini. Tapi kita megangnya di sini dan lebih kecil, lebih enak digenggam, sepertinya lebih nyaman digunakan. Kemudian di bagian kepalanya ini ada brand-brand sebelah itu menggunakan kepala yang ternyata plastik atau plastik cor dan sejenisnya ya. Tapi ini benar-benar terbuat dari logam menggunakan 4 skrup. Dan ini kalau kita putar, bagi yang biasa dengan posisi seperti ini juga presisi. Jadi ini bisa kita lepas ke 4 bautnya, kemudian bisa kita putar. Kemudian di penutup kepalanya ini juga bisa kita lepas kalau mau mengganti bearing atau mengganti gearnya, ini bisa kita lepas. Dan juga terbuat dari logam. Spakbornya juga logam standar sama seperti Gurinda-Gurinda lain. Dan yang salut saya, dengan harga yang murah 600 ribuan, ini sudah kompak sekali, sudah banyak berlimpah bonus, bahkan dari kualitas cetakan, finishing sangat rapi. Sangat rapi. Nggak nyangka kalau harga segitu dengan hasil unitnya seperti ini. Ini rapi sekali, seolah-olah ini mahal. Ya. Tidak ada cacat bekas cetakannya. Bagian sini ada pengunci gear yang ada di dalam sini agar ini tidak bisa terputar, membantu kita untuk mengencangkan mur pengikat mata gerindanya. Untuk RPM ini kalau menggunakan baterai yang 5 sel, dia hanya di 6500 rpm, 6600 rpm. Jika menggunakan baterai yang 10 sel, dia bisa sampai 6800 sampai 7000 ya, itu tergantung tenaga baterainya juga. Kemudian di bagian triggernya ini, saya suka trigger yang seperti ini daripada yang kayak gini. Tinggal kita genggam dia sudah ikut on. Nah, bagi yang malas megang, ini bisa dikunci. Kita tekan, ini sambil dikunci bisa. Jadi aman lah. Kalau ditaruh gini aman dari sentuhan. Ya, aman dari sentuhan. Kalau hidup sendiri dia tidak mungkin karena jauh dari sentuhan benda-benda. Dan dia memang dirancang agak dalam ya. Kalau ditekan sedikit dia belum hidup. Ditekan dalam-dalam memang baru hidup. Jadi dia sudah mendesain supaya ini benar-benar aman. Kemudian juga sudah dilengkapi dengan indikator. Indikator baterai ada di sini, indikator level juga ada di sini. Dengan cara kita harus memancingnya dulu, memencetnya sedikit agar LED indikator ini menyala. Tapi di bagian baterainya ini dari bentuk cetakannya kayaknya ada fasilitas untuk indikator level baterai, tapi di sini tidak tertanam, hanya bekas cetakan aja. Mungkin stay aja kali di situ. Pencet pancing sedikit. Nah, LED indikator menyala. Kalau dibiarkan dia mati. Kita coba biarkan. Dia mati. Kita pencet sedikit, nyala. Nah, dengan dia menyala seperti itu, kita bisa mengatur kecepatannya. Jika menyala satu warna hijau, itu artinya kecepatan paling rendah. Kita tekan lagi, menyala indikator hijau nomor 2, itu kecepatannya di nomor 2, menengah. Jika kita tekan lagi, dia seperti semula dan posisi di kekuatan yang kelajuan nomor 3. Nah, apabila dibiarkan sampai mati, nah sampai mati seperti itu beberapa detik, dia akan kita hidupkan. Dia akan tetap di posisi nomor 3, di kekuatan nomor 3, walaupun kita rubah dia di posisi 1 ya. Sekarang di kelajuan nomor 1. Jika kita biarkan sampai mati, nah beberapa detik mati. Jika kita gunakan lagi, dia kembali ke speed 3. Jadi kalau kita menginginkan speed 1 terus menerus, kita harus mencoba memainkan dulu triggernya ini agar menyala. Kemudian kita harus men-setting dia nomor 1. Karena apabila sudah mati dan tidak terpakai, dia akan refresh kembali ke speed nomor 3. Oke, inilah dia dari tampilan keseluruhan ya. Cukup bagus sekali, cukup rapi. Dari segi bodi juga cukup rapi. Warna juga garang. Warnanya cukup garang. Di situ di bagian baterai ada tulisan Tata, dan di gripnya ini ada karet-karet ya. Rubbernya ini memang betul-betul karet dan ada tekstur jadi lengket. Plastikannya ini halus.
Ini juga halus, sudah finishing clear kayaknya nih, clear warna silver. Oke, nih rapi, sambungan rapi, sambungan di sini rapi, kemudian sambungan antara ini juga rapi. Itu adalah review Gerinda cordless 600 ribuan. Nanti di video selanjutnya, di video berikutnya kita akan perlihatkan review tesnya. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum.